Shalom, selamat sore, haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada sore hari ini Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita sekalian. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kehidupan kita. Kita percaya bahwa Kristus adalah penolong kita dan sanggup memberikan kemenangan kepada kita sekalian. Puji nama Tuhan, kita bersama akan mulai ibadah pada sore hari ini. Dan kita akan menaikkan pujian Kristus penolongku. Haleluya. Kuasanya hebat bagiku di dalam pembelaan pemeliharaannya. Saat ku takut, ku pegang janji firman-Nya dan pertolongannya tepat pada waktunya. Ku percaya kuasanya hebat bagiku. Amin. Di dalam pembelaan pemeliharaannya. Takut ku pegang janji firman-Nya dan pertolongannya tepat pada waktunya. Kristus penolong, Kristus penolongku, nyata di dalam korban-Nya. Dan meninggalkanku. Kristus penolong, Kristus penolongku, Dia Allah yang besar, mempelai pria yang mengasihiku. Kristus penolong, Kristus nyata di dalam korban-Nya. Tak pernah Dia biarkan dan meninggalkanku. Kristus penolongku, Dia Allah yang besar, mempelai pria yang mengasihiku. Ku percaya kuasanya hebat bagiku. Di dalam pembelaan pemeliharaannya. Saat ku takut, ku pegang janji firman-Nya dan pertolongannya tepat pada waktunya. Hanya Kristus yang menolong kita. Kristus penolongku, nyata di dalam korban-Nya. Tak pernah Dia biarkan dan meninggalkanku. Amin. Kristus penolongku,
Dia Allah yang besar, mempelai pria yang mengasihiku, mempelai pria, mempelai pria yang mengasihiku. Haleluya. Mari kita berdoa dan tunduk kepala. Kita rasakan kehadiran Tuhan tepat pada waktunya saat menolong apa yang menjadi keperluan, apa yang menjadi kebutuhan dalam hidup ini Tuhan. Mari Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Malam hari ini kami rasakan berkat-Mu sungguh luar biasa. Pemeliharaanmu sungguh luar biasa Tuhan. Mulai pagi, siang, sore hingga malam hari ini, kami tidak Engkau biarkan dan kami tidak Engkau tinggalkan. Kami percaya Kristus adalah penolong dalam kehidupan kami, dalam kesesakan maupun dalam kegembiraan. Kami bersyukur Tuhan, kalau kesempatan kesehatan masih Tuhan berikan kepada kami. Kesempatan masih Tuhan berikan kepada kami. Kami ingin mempergunakan kesempatan ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar segala kemuliaan hanya untuk bagi-Mu mempelai pria surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiranya Tuhan bertahta dalam puji-pujian ini. Biar Roh Kudus, Roh mempelai hinggap di antara kami sekalian dan mengurapi setiap pribadi, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Tuhan hadir bersama dengan kita Tuhan. Haleluya. Apabila dalam perhimpunan kebaktian live streaming sore hari ini masih ada kuasa roh jahat, roh setan yang akan mengganggu dan menggagalkan jalannya ibadah, kami percaya Tuhan kuasa nama-Mu berlaku bagi kami sekalian. Oleh karena itu kami panggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa yang bukan dari Engkau kami usirkan. Darah Kristus yang memberikan kemenangan kepada kita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan awali ibadah pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Tentunya kalau kita tetap memandang korban Kristus di atas kayu salib, kita akan mendapat pengampunan. Dan tentunya melalui firman yang telah ditaburkan, Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Puji nama Tuhan, dan mempelai Tuhan itu pasti menang. Haleluya. Memandang Tuhan, Dia yang di sebelah kananku, membuatku kuat tidak goyah, sebab tangan kanannya berkemenangan. Memandang Tuhan, Dia yang di sebelah kananku, membuatku kuat tidak goyah, sebab tangan kanannya berkemenangan. Mempelai Tuhan pasti menang, mempelai Tuhan pasti menang, menghadapi segala memandang Tuhan, Dia yang di sebelah kananku, membuatku kuat
Tuhan pasti menang. Karena Tuhan menolong setiap pribadi. Dan kapanpun kita butuh, maka Tuhan akan senantiasa ada di antara kita. Puji nama Tuhan. Oleh karena itu, tetaplah berseru dan panggil nama Tuhan, yaitu haleluya, karena Tuhan menolong kita. Puji nama Tuhan. Kita akan teruskan pujian ini dan kita akan naikkan pujian Ebenezer. Berseru padanya, ya anak domba mempelai pria surga, batu penolong yang berkemenangan. Haleluya, haleluya. Teruslah berseru, teruslah berseru padanya, ya anak domba mempelai pria surga, batu penolong yang berkemenangan. Haleluya, haleluya. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, Ebenezer. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Amin. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, Ebenezer. Kita ulang dari atas. Teruslah berseru padanya, ya anak domba mempelai pria surga, batu penolong yang berkemenangan. Haleluya, haleluya. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, 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 Ebenezer. Sekali lagi. Ebenezer, Ebenezer. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, agar dalam hati dan kehidupan kita ada tanda bahwa kita adalah milik Tuhan. Oleh karena itu, mohon Tuhan beri tanda sebagai miliknya Tuhan. Kita akan naikkan pujian, beri tanda sebagai milikmu. Dengan kuasa firman
di atas mezbah-Mu Tuhan. Di atas mezbah-Mu Tuhan, ku persembahkan tubuhku. Terimalah penyerahanku, segenap tubuh, jiwa dan rohku. Beri tanda di tubuhku sebagai milik-Mu Tuhan, sebagai kepunyaan-Mu sendiri. Ku rindu untuk menjadi mempelai perempuan-Mu. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Ku cinta Engkau Yesus. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Sekali lagi, ku cinta Yesus. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah banyak memuji Tuhan. Sekarang mau duduk mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kita. Mari sedang kita bangkit berdiri bersama-sama. Terlebih dahulu kita minta pertolongan Tuhan. Kita mau doa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur kembali kepadamu. Engkau memberi kesempatan kepada kami lewat kemurahan-Mu pada sore malam hari ini Tuhan. Sehingga kami boleh siap Tuhan ada di dalam ibadah pendalam Alkitab, disertai perjamuan suci ini Tuhan. Itulah yang kami butuhkan di hari-hari ini Tuhan. Biarlah Bapa, sore malam hari ini kami boleh ada bersama-sama di dalam ibadah Tuhan. Bukan hanya sekedar untuk mendengarkan Tuhan di waktu-waktu yang lain Tuhan. Untuk mendengarkan seperti mendengarkan yaitu video yang ada. Tetapi mari Engkau tolong sidang jemaat-Mu pada sore malam hari ini duduk dan bersama-sama dalam ibadah. Engkau melihat hati masing-masing Tuhan. Biarlah kami saat ini bersama-sama Tuhan. Dan Engkau akan menolong, mengurapi Tuhan. Supaya kami mampu untuk mendengar firman-Mu sampai kami mengerti. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ya, serahkan keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Pada kesempatan malam hari, Engkau sudah memberikan kemenangan kepada kami untuk sore ini. Ada dalam ibadah, Engkau akan memberi kemenangan lebih jauh Tuhan. Untuk itu kami hanya mengandalkan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati puji-pujian yang sudah dipersembahkan. Biar semua Tuhan menyenangkan Engkau berhadir di antara kami. Di tempat sidang jemaat di mana mereka berada dan yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau masih ada kuasa-kuasa yang masih mengganggu dalam pemberitaan firman, kembali satu hati dan kuasa nama-Mu untuk usir dan perintahkan semua kuasa yang mengganggu dan mempengaruhi. Pusirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu di mana tempat yang saat-saat ini juga mereka ada dalam ibadah. Engkau juga akan berhadir di antara mereka. Satukan kami saatnya nanti dalam satu firman pengajaran yang benar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami buka hati kami menyambut firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya sampaikan selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga sore malam hari ada satu sukacita karena kami bersama-sama akan menikmati yaitu firman pengajaran yang benar
dan juga korban Kristus, ya, sehingga kita merasakan uluran 2 tangan Tuhan. Nah, untuk itu mari ya kita mempersiapkan ya hati pikiran ini. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, ya, pemberitaan firman Tuhan yang lalu masih tentang saksi dan kesaksian. Kenapa kita harus mengerti atau menjadi saksi kesaksian? Ya, tentunya menjadi kesaksian yang benar. Ya, Tuhan masih mengajarkan ini kepada kita supaya saatnya nanti jangan kita menyangkal Tuhan. Sehabis perikop ini nanti kita akan menjumpai yaitu Petrus menyangkal Tuhan. Nah, inilah sebabnya Tuhan mau memberitahukan kepada kita sungguh-sungguh supaya kita sungguh mengerti, ya, menjadi saksi yang benar seperti Yesus, apapun resikonya. Ya, saudara, kalau kita bisa menjadi saksi yang benar, nanti kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Ya, saudara, ya. Tetapi sebaliknya, kalau tidak menjadi saksi yang benar, menjadi saksi yang palsu, yang menghina Tuhan, meludahi Tuhan, memukul Tuhan, menyalibkan Tuhan, sampai menyalibkan Tuhan kedua kali. Ini artinya nanti mengalami kebinasaan selama-lamanya. Nah, untuk itu mari kita akan simak lebih jauh akan firman Tuhan yang terus berkembang untuk menolong memberitahu kepada kita. Saya akan mulai membaca Ibrani, ya. Ibrani pasal 13 ayat yang 11 sampai ayat yang ke-13, ya. Jadi prinsipnya kesimpulannya kita harus menjadi saksi yang benar ini. Nah, di dalam Ibrani pasal 13 ayat 11 sampai 13. Ibrani 13 11 sampai 13. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus. Darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa. Ya. Dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Kalau dulu di zamannya Taurat, binatang itu disembelih, darahnya dibawa masuk ke dalam kemah, ya, untuk dipercikan, bawa oleh imam besar. Tetapi tubuhnya dibakar di luar kemah. Tadi dikatakan di luar pintu gerbang. Ini kita akan kaitkan dengan tabernakel. Jadi apa yang dituliskan dan kejadian dalam kitab Taurat itu sudah digenapkan oleh korban Yesus, di mana Yesus harus mati disalib di luar Yerusalem, ya, di luar tadi, supaya kita tidak menghina Tuhan Yesus atau tidak menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya. Kita harus juga menanggung kehinaan Yesus yang berkorban di luar perkemahan. Kalau Yesus, ya, mengorbankan Yesus di luar perkemahan, di luar Yerusalem ini. Lah kalau tadi dikatakan
bahwa supaya tidak menghina Tuhan Yesus, tidak menyalibkan Yesus kali kedua, kita harus menanggung kehinaan Yesus berkorban di luar perkemahan ini. Prakteknya bagaimana dalam kehidupan kita saat ini secara rohani. Jadi untuk menanggung kehinaan Yesus yang berkorban dalam perkemahan, yang pertama yaitu 1 Petrus pasal 4 ayat 1 dan 2. 1 Petrus 4 ayat 1 dan 2. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, menurut keinginan daging, tetapi menurut kehendak Allah. Harus taat. Jadi praktek menanggung kehinaan Yesus, di mana Yesus berkorban di luar perkemahan, yaitu kita harus rela menderita daging, sengsara daging seperti Yesus. Untuk apa? Rela menderita daging atau sengsara daging untuk berhenti berbuat dosa dan hidup menurut kehendak Allah, yaitu hidup dalam kebenaran. Tadinya berdosa untuk menderita seperti Yesus. Kita harus mau untuk bisa rela menderita daging, sengsara daging, untuk berhenti berbuat. Daging itu dimatikan. Dan kita mau hidup menurut kehendak Allah, hidup dalam kebenaran, alias bertobat. Bertobat ini kalau kita melihat di dalam tabernakel menunjuk pada halaman. Ya, saudara melihat ya, saudara melihat. Ya, di halaman, ya, saudara melihat dalam tabernakel ada mezban korban bakaran, ya, di mana Yesus mati di luar perkemahan. Untuk kita harus mau rela menderita daging, untuk berhenti berdoa, mematikan keinginan daging dan sebagainya, mengaku dosa-dosa ini, hidup kebenaran alias bertobat. Ya, ini menunjuk pada alam. Ini langkah pertama. Kalau berbuat dosa, tetap berbuat dosa, pada Yesus sudah mati di atas kayu salib, menanggung penderitaan. Dia dihina tadi, dipukul, diluluh dan sebagainya. Kalau masih berbuat dosa, maka kita sama dengan menghina Yesus yang sudah mati di atas kayu dalam penderitaan. Jadi prosesnya untuk bertobat yaitu mengaku dosa kepada Tuhan vertikal dan mengaku dosa kepada manusia sesama yaitu horizontal. Itu merupakan salib. Kalau diampuni, jangan berbuat dosa lagi dan tetap hidup dalam kebenaran. Orang, saudara, yang sudah salah, ya, mau mengaku dosa, itu seperti terhina. Terlebih lagi bila mengaku dosa kepada sesama. Ayo coba, kalau salah, kalau ada dosa, kecil besar pokoknya, ya, ngaku sama Tuhan, sama ngaku sama manusia, sama sesama, gampang mana? Halo? Ya. Gampang ngaku sama Tuhan, ampuni ya Tuhan. Tuhannya gak ketok. Tapi kalau untuk mengaku kepada sesama, di mana kita sudah berbuat dosa, notabene juga sudah berbuat dosa, bersalah kepada seorang, kita mau ngaku rasanya gengsi, rasanya menanggung hina. Ini yang harus dilakukan dalam kehidupan kita untuk menanggung kehinaan seperti Yesus ini. Saudara dikasih itu, mengaku dosa itu seperti terhina, terlebih mengaku dosa kepada sesama.
Tapi di dalam Mazmur 51 ayat 1, 2 dan 19, Mazmur 51, 1, 2 dan 19, untuk memimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Natan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba, berdosa, berzina, selingkuh. Ayat 19, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Saudara membaca nanti di dalam Mazmur 51, saudara akan bisa lebih jelas lagi. Jadi kalau kita mau mengaku dosa, ya, kita tidak dipandang hina oleh Tuhan, tetapi malah berharga di hadapan Tuhan. Ya, ini. Sebaliknya kalau kita tidak mengaku dosa, menyembunyikan dosa, berbuat dosa, itu sama dengan menghina Yesus. Sama dengan menyalibkan Yesus kedua kali. Ya. Jadi mari langkah yang perlu diperhatikan dalam kehidupan kita ini untuk bisa menanggung kehinaan Yesus, di mana dia sudah berkorban di luar perkemahan. Contohnya Raja Daud. Setelah ditegur oleh Nabi Natan, Raja Daud mengaku dosa kepada Tuhan. Kalau kita mengaku dosa, maka kita tidak dipandang hina oleh Tuhan, tapi berharga di mata Tuhan. Raja Daud sudah salah selingkuh, ngaku tapi kepada Tuhan. Dia tidak dipandang hina, bahkan dia dipermuliakan. Ya. Sebaliknya kalau kita, saudara, dikasih Tuhan, menyembunyikan dosa dan lain sebagainya, menyalibkan Yesus. Di dalam Keluaran 13 ayat 29, Keluaran 29 ayat 13 dan 14. Ini tentang korban penghapus dosa tadi. Ya. Perhatikan ini. Tentang korban penghapus dosa. Ya. Tadi ya, katakan harus mengaku. Ya. Nah, sekarang kita melihat ayat 13 dan 14. Ya. Kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua buah pinggan, dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakarlah di atas mezbah. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Ini di dalam kitab Keluaran ini. Ya. Jadi ini yang harus diakui. Apa yang harus diakui dalam bertobat? Ya. Jadi tubuh binatang berupa daging, kotoran, kulit di luar perkemahan. Sama dengan Yesus disalib mati di luar perkemahan, di luar Yerusalem tadi. Bicara tentang daging, kulit, kotoran yang dibakar di luar perkemahan, ini menunjuk pada bagian luar, yaitu perbuatan dosa, perkataan dosa, dan kotoran dosa. Ini yang harus dibuang. Jadi kita harus rela menderita daging untuk bertobat, ya, dari perbuatan dosa. Ya, perbuatan dosa dilihat oleh orang lain, kelihatan di luar. Perkataan dosa yang meluncur dari mulut didengar oleh orang lain di luar. Kotoran dosa di luar.
Sehingga ada harapan untuk menanggung kemuliaan. Kalau kita rela menderita dan bertobat perbuatan kita, perbuatan dosa, perkataan dosa, kotoran dosa ini. Kalau kita menanggung kehinaan Tuhan, berarti kita ada harapan untuk juga menanggung kemuliaan Tuhan. Jadi untuk bertobat dari perkataan dan perbuatan sebagainya, itu sepertinya kita terhina. Sebenarnya banyak yang kata gengsi untuk ngaku itu. Tetapi kalau kita mau untuk bertobat sama dengan menanggung kehinaan Tuhan, kita ada harapan untuk menanggung juga nanti kemuliaan Tuhan, sebab Dia menderita, mati, bangkit, ada dalam kemuliaan. Ya, ini bagian luar tadi, ya, bagian yang ada di luar, menanggung kehinaan Yesus, berkorban di luar perkemahan. Ya, yang pertama tadi. Ya. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua tadi, ya, yang di bagian dalam. Ya, tadi bagian luar, bagian dalam. Keluaran 29 ayat 13, baca ulang. Keluaran 29 ayat 13, yaitu kita akan baca kembali. Kemudian ambillah segala lemak yang menutupi isi perut, berarti dalam perut. Umbai hati berarti ada dalam. Kedua buah pinggang atau ginjal itu ada dalam. Dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakarlah di atas mezbah. Kalau tadi yang di luar, bakar di luar. Sekarang yang ada dalam, yaitu dibakar. Saudara dikasih Tuhan, ya, di atas mezbah. Jadi yang kedua, yaitu lemak pada isi perut, pada umbai hati, pada kedua pinggang harus dibakar di atas mezbah. Ini menunjuk pada organ bagian dalam. Artinya penyucian perkara yang di dalam, penyucian perkara batin, yaitu sesuatu yang tidak kelihatan tapi bisa dirasakan. Ya. Di dalam tidak kelihatan tapi bisa dirasakan. Inilah penyucian perasaan. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, ya, untuk bisa menanggung kehinaan Yesus, yang pertama itu bertobat, ngaku, dan yang kedua itu penyucian perasaan, ya, penyucian bagian dalam. Ya. Lemak-lemak di dalam ini harus dibakar lebih dahulu. Ya. Baru sisanya bisa dibakar di luar perkemahan. Penyucian ini tadi dikatakan yang bagian penyucian perasaan. Ya. Penyucian 3 bagian yang ada di dalam tadi. Ini kalau menunjuk ada 3 organ tubuh yang ada di dalam. Ya, itu dikatakan penyucian perasaan yang ada di dalam. Nah, saudara, kalau kita melihat dalam pelajaran tabernakel yang diwahyukan oleh Tuhan kepada Opa Van Kessel, kehidupan manusia itu menunjuk kepada tabernakel Allah. Ya, menunjuk tabernakel Allah. Ya. Ini saudara. Jadi saya menjelaskan ini bukan ngarang, tetapi ini berarti wahyu yang diberikan oleh Tuhan kepada Opa Van Kessel dalam terang tabernakel ini. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau batin atau perasaan disucikan, maka kita tidak akan sulit untuk bertekun dalam 3 macam ibadah pokok atau untuk berada di dalam kandang pengharapan yang sudah sering sampai terakhir masih juga diterangkan di dalam
ketekunan tiga macam ibadah, itulah merupakan yaitu kebangunan rohani. Ya. Saudara dikasih Tuhan, kita lihat ya, isi perut tadi, ya, isi perut ini menunjuk pencernaan makanan. Ya. Isi perut ini kalau di dalam belajar tabernakel itu menunjuk pencernaan makanan. Dalam tabernakel ini menunjuk meja roti sajian, yaitu ketekunan dalam ibadah PA dan perjamuan suci seperti malam hari ini, di mana kita bisa mendapatkan makanan. Nanti pada usus ada pencernaan. Ya. Jadi mendengar firman, ya, makan dicerna. Ya. Apa saudara makan telo langsung ditelen? Maafkan, apa juga nanti langsung keluarnya seperti itu juga. Ya dicerna ini. Jadi mendengar firman Tuhan, firman pengajaran benar, di saya percaya ini bahkan harus dicerna. Maka itu firman itu ya dibukakan, rahasianya itu bahkan dicerna supaya kita bisa mendapat kekuatan dari firman itu. Ya, jadi mendapat makanan, ya, masuk dalam usus dicerna menjadi darah daging. Ya. Nah, tadi juga selain isi perut ada buah pinggang. Ya. Jadi tadi isi perut, ya, merupakan pencernaan makanan itu menunjuk pada ketekunan dalam PA, tanda meja roti sajian. Yang kedua buah pinggang. Buah pinggang itu sama dengan ginjal. Ini berkaitan dengan penyerapan air. Ya. Buah pinggang atau ginjal ini kaitannya dengan penyerapan air. Dalam tabernakel ini menunjuk pada pelita emas, yaitu ketekunan dalam ibadah raya di mana kita mendapat curahan urapan Roh Kudus. Sudah pernah dijelaskan kalau tekun dalam ibadah PA itu supaya kita tidak haus, ada minuman. Kalau tadi di dalam PA, ya, meja roti ada makanan. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, ya, ini ya, yang harus sungguh lewat tekun dalam ibadah raya tadi. Kemudian yang ketiga tadi umbai hati. Umbai hati ada kaitan dengan darah. Ya. Ini berarti perobekan daging. Umbai hati, hati, ya. Ya. Liver ya mungkin bahasanya, ya itu kaitan dengan darah. Ada perobekan daging. Dalam tabernakel ini menunjuk pada mesbah dupa emas, yaitu ketekunan dalam ibadah doa penyembahan. Di mana di sini kita mengalami darah Yesus yang tertumpah, merupakan kasih Allah yang besar. Darah Yesus tertumpah itu merupakan kasih Allah yang besar. Jadi tergembala kalau dalam tabernakel menunjuk pada ruangan suci. Tekun dalam tiga macam ibadah pokok di mana kita mengalami penyucian ini. Kalau kita menjadi domba-domba yang tergembala dengan baik tadi, lewat tekun tadi, tiga macam ibadah pokok di mana mengenai penyucian perasaan atau bagian dalam nanti hasilnya Raja Daud mengatakan dalam Mazmur 23 ayat 1, takkan kekurangan aku. Ini hasil Tuhan. Kalau kita menjadi domba yang tergembala dengan baik, maka takkan kekurangan aku.
Artinya secara jasmani kita mengalami pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan dari Gembala Agung sampai tidak berkekurangan. Bukan tidak berkurang, malah berkelimpahan sampai bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Orang yang merasa berkelimpahan, yaitu yang bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan nilainya baik uang atau materi mengucap syukur, tapi kalau menerima berkat Tuhan seberapa kita bisa mengucap syukur. Itulah kehidupan yang berkelimpahan. Itu secara jasmani. Secara rohani kita tidak bercacat celah dan sempurna seperti Dia. Tubuh, jiwa, roh atau lahir batin sudah menjadi sempurna. Ini saudara dikasih Tuhan. Jadi kalau kita menjadi domba yang terpelihara atau menjadi domba yang dipelihara secara tubuh dan bisa mengucap syukur, kita juga tentunya tidak lupa kepada yang lain. Ya. Secara rohani kita juga tidak lupa ya, kepada yang lain. Saudara dikasih Tuhan, kalau secara rohani kita bercacat telah sempurna seperti Dia. Ya, sehingga lahir luar batin dalam menjadi sempurna. Ya. Jadi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Injil Matius 25, itu bagikan posisi domba yang di sebelah kanan Tuhan. Tidak egois. Tidak egois. Ya. Ingat kepada saudara yang hina. Ya. Kalau kambing gak mau tahu akan yang lain. Gak peduli. Egois ini. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Jadi kalau ingat kepada yang lain yang hina, yang membutuhkan, artinya harus aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Sudah disampaikan pelayanan tubuh Kristus dimulai dari rumah tangga atau hidup nikah, penggembalaan sampai antar penggembalaan. Secara rohani, secara jasmani, ingat kepada saudara yang dalam kekurangan yang membutuhkan. Secara rohani bisa bersaksi dengan perkataan, dengan perbuatan, dan yang lain-lain. Sehingga kita bisa menjadi saksi, tapi saksi yang benar ini. Jadi kalau kita bisa menanggung kehinaan Tuhan, artinya tadi bisa kita disukai bagian luar dan bagian dalam. Kita mau mengaku seperti menanggung kehinaan. Kita tidak dihina, tidak menghina, tetapi malah bisa memperhatikan orang yang paling hina. Kalau ini terjadi hasilnya, kita mendapatkan upah, yaitu hidup kekal untuk selama-lamanya, mengalami kebahagiaan sampai kita berada di kandang penggembalaan terakhir, yaitu masuk Yerusalem baru. Ini yang harus sungguh-sungguh diperhatikan dalam kehidupan kita di akhir zaman ini. Ya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang yang ketiga, ya, yang ketiga, Petrus 4, ya, jadi praktek menanggung kehinaan Yesus, berkorban di luar, yaitu pertama bertobat, yang kedua penyucian perasaan, artinya mau tekun dalam 3 macam ibadah pokok, dan yang ketiga 1 Petrus 4, 12 sampai 14. 1 Petrus 4, 12 sampai 14. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya saat dia datang kali kedua. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Jadi yang ketiga, rela menderita, yaitu sengsara daging tanpa dosa. Ini namanya percikan darah. Seperti Yesus, dia menderita sengsara daging tanpa dosa. Dia mati, dia bangkit. Tapi ada roh kemuliaan. Percikan darah ini menunjuk kepada ruangan Maha Suci. Di depan peti perjamuan ada 7 kali percikan darah. Ya. Di atas tutup kafir juga ada 7 kali percikan darah. Jadi dalam ruang Maha Suci ada 2 kali 7 percikan darah. Di atas tutup pendamaian 7 kali percikan darah, di mana Yesus sudah rela menderita. Buat kita juga, yaitu kalau kita mengalami penyucian luar dan dalam tadi, yaitu kita juga akan nanti menderita sengsara daging tanpa dosa. Percikan enggak salah, tapi harus menanggung percikan darah. Ini menunjuk pada ruang Maha Suci. Nanti ada sigena glory atau ada roh kemuliaan. Di saat imam besar memercikan darah di atas tutup pendamaian dan di depan perjamuan, ada sigena glory, ada kemuliaan Tuhan. Untuk apa roh kemuliaan dari Tuhan? Ini kita butuhkan untuk mengadakan mujizat, yaitu mengubahkan tubuh kita yang hina ini menjadi tubuh yang mulia sama seperti Yesus. Atau istilahnya yaitu mengubah buli-buli tanah liat menjadi buli emas berisi mana seperti Yesus. Kalau kita masih berbicara dalam Injil Matius 26 ini, itu terkena pada buli-buli emas. Kenapa harus ada percikan darah? Sebab kalau tidak ada percikan darah, kita tetap menjadi buli-buli tanah liat, manusia daging yang tidak bisa mewarisi kerajaan surga dan tidak bisa terangkat ke surga di saat dia datang kali kedua. Tuhan Yesus sudah mengalami percikan darah, yaitu harus mati di atas kayu, dia tidak bersalah. Dikubur, pada hari ketiga dibangkitkan, dan naik dalam kemuliaan, dan nanti akan datang sebagai raja di atas segala, sebagai mempelewati laki-laki surga di dalam kemuliaan. Saudara, kalau gereja Tuhan menolak salib, maka akan menjadi seperti setan. Kok bisa? Contoh soal waktu Yesus berkata kepada Petrus bahwa dia akan mati dibunuh, pada hari ketiga akan bangkit.
Oh, Petrus berkatakan, jangan, ojo ngono lo, enggak akan mati. Ini sama dengan menolak. Sama dengan menolak ini. Apa yang Yesus katakan? Berkata, enyahlah iblis. Karena Petrus tidak menginginkan Yesus mati di kayu salib. Ini menandakan Petrus tidak menerima kuasa salib. Tidak menerima atau tidak mau salib. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 sampai 12. 1 Timotius 6 10 sampai 12. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Ini menunjuk kepada permulaan keubahan hidup kita, yaitu tadi menjauhi keinginan jahat dan keinginan najis. Keinginan jahat itu ikatan akan uang yang membuat kikir dan serakah. Keinginan najis, dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Ini permulaan keubahan hidup menjauhi kejahatan dan kenajisan. Dan mengejar keadilan sama dengan mengejar kebenaran lewat ibadah dan selanjutnya. Ya. Ini saudara dikasihi Tuhan. Kalau ada roh kemuliaan sama dengan ada roh mujizat. Jadi kalau kita bisa ada roh kemuliaan, maka ada mujizat yang akan terjadi. Kalau mujizat rohani terjadi, nanti pasti akan diikuti oleh mujizat jasmani. Mujizat jasmani yaitu adalah dari tidak ada menjadi ada. Dan dari mustahil menjadi tidak mustahil. Jadi langkah-langkah hidup kita itu adalah langkah mujizat. Saudara dikasih Tuhan, kalau sedikit demi sedikit kita mengalami mujizat rohani dan mujizat jasmani, sampai satu waktu kalau Yesus datang kedua kali, tubuh yang hina ini akan menjadi tubuh yang mulia, sudah diubahkan. Efesus 3:20-21. Pelayan siap. Maafkan, Filipi, bukan Efesus, maafkan. Filipi 3. Ya, Filipi 3:20-21. Karena kewargaan kita ada di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi kalau kita menjadi warga negara surga, dari situ juga kita menanti Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini, bagikan tadi
buli-buli tanah ya, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menjadi buli-buli emas berisi menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, jadi kalau menanggung kehinaan Tuhan, mengaku dosa, disucikan, sebagainya itu, kita rasanya mungkin terhina, tapi kita tidak akan terhina. Dan kalau Yesus datang kembali kali kedua, justru kita diubahkan dari tubuh yang hina menjadi tubuh yang sama mulia dengan Dia. Inilah saudara yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, mari. Ya. Kalau Yesus sudah menanggung hina, ya, mati dia tidak salah. Buat kita sekarang mau menanggung hina untuk mengaku dosa, bertobat, disucikan, diubahkan, masuk dalam percikan darah tanpa dosa seperti Yesus. Kita tidak salah, tapi mengalami percikan darah. Ini. Ya. Jadi mari sidang jemaat dimanapun berada. Hari-hari akhir ini pergunakan waktu yang ada untuk kita bisa benar-benar perhatikan firman, pengajaran yang benar dalam terang tabernakel. Jangan seperti yaitu di saat Musa naik ke atas gunung mendapatkan dua hal, tapi bangsa Israel itu justru tidak mau menerima. Mereka itu malah yaitu ada di bawah sampai yaitu menyembah patung lembu emas. Tapi biarlah hari-hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan, masih memberikan kelimpahan buat kita untuk menerima firman, pengajaran yang benar. Ya, kabar mempelai dalam terang tabernakel, sungguh-sungguh kita akan untuk mengkoreksi kita, untuk menyucikan kita. Ya, sekalipun firman itu keras seperti menghina kita, kita mau mengaku, maka Tuhan akan tolong. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama, persiapkan yaitu roti dan anggur untuk kita masuk dalam perjamuan nanti. Dan biarlah terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan, mengaku kepada Tuhan. Kalau ada kekurangan kepada sama, ya, dalam keluarga, saudara boleh, ya, suami istri, suami anak-anak, orang tua, silakan. Mungkin ada kepada yang lain, ngaku sekarang, ya, bisa lewat WA, telepon, SMS, sehingga kita mungkin merasa aduh, gengsi mau ngaku, tapi itu sama dengan menanggung kehinaan. Nanti ada roh kemuliaan. Kita pujikan satu pujian terlebih dahulu. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Haleluya, bukan dengan emas perak. Amin. Oh, haleluya. Kau menebus diriku, tulis segenap kata.
dan pengorbananmu, di mana Engkau mengenangku hina di atas kalusanmu. Haleluya. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti. Haleluya. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu yang menanggung hina bersama Yesus. Haleluya. Ya, haleluya. Dari atas kembali. Haleluya Yesus. Barang fana, Haleluya. Bukan dengan apapun yang ada, hanya dengan darah-Mu yang mahal. Haleluya. dengan darah yang mahal. Haleluya. Emas merah, menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku Letakkan semua di atas mesbah-Nya. pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya.
aku seperti yang Kau ingin Tuhan. Bahkan di hari-hari akhir ini Tuhan, menghadapi banyak hal Tuhan yang bisa membawa kami menjadi kehidupan yang putus asa dan lain sebagainya. Tetapi kami tahu, kami percaya Bapa, Engkau mengingini kehidupan kami saatnya nanti, untuk kami boleh bersama dengan Engkau dalam kemuliaan. Untuk itu Engkau sudah rela mati di atas kayu salib, mengorbankan dirimu dengan darah-Mu untuk Bapa mengampuni, menghapus dosa, bahkan menyucikan dosa-dosa yang ada sampai mencapai kepada kesempurnaan saatnya Tuhan. Darah yang mahal yang tidak bisa dibandingkan apapun, tapi Engkau sudah melakukan itu, dan Engkau sudah mengalami penghinaan di atas Engkau tidak ada salah Tuhan. Engkau ada kehidupan yang benar Tuhan. Untuk itu biarlah kami juga bisa meneladani Engkau Tuhan di hari-hari ini. Untuk kami boleh Bapa di dalam surga meletakkan segala apapun dalam kehidupan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, hidup yang lama di atas mezbah-Mu Tuhan, segala mengalami pertobatan dalam hidup ini Tuhan. Oh terima kasih, dan kami boleh masuk dalam penyucian perasaan, penyucian bagian dalam Tuhan, sehingga sungguh-sungguh saatnya kami boleh masuk dalam ruang maha suci Tuhan, dan bersama Kau dalam ada mujizat-mujizat yang terjadi, yaitu mujizat keubahan hidup Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, sehingga langkah-langkah kami menjadi langkah-langkah yang tepat, langkah-langkah mujizat Tuhan akan terjadi, keubahan hidup ini Tuhan. Untuk itu sekali lagi ampuni kekurangan kelemahan yang masih ada pada kami yang tidak sesuai firman-Mu Tuhan. Dan biarlah saat sebentar kami boleh terima tubuh dan darah-Mu Tuhan sebagai wujud kasih-Mu dalam kehidupan, bagi kehidupan kami bangsa kafir yang berdosa ini Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami memanfaatkan ini pada malam hari dengan sungguh hati Tuhan. Dan biarlah Engkau melihat kepada masing-masing hati kami masing-masing, di mana kami sudah mengambil satu sikap kehadapan-Mu. Kalau ada kekurangan dosa kepadamu, juga kalau ada keterkaitan dengan sesama, Engkau lihat Tuhan, supaya mereka juga nanti bisa mengadakan penyelesaian satu dengan yang lain Tuhan. Mungkin juga merasa terhina untuk mengakui semua itu, tapi ini yang juga harus dilakukan, seperti Engkau sudah menanggung kehinaan di luar perkemahan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar layakan kami untuk kami boleh terima tubuh dan darah setiap sidang jemaat-Mu yang sudah mempersiapkan, yaitu tubuh dan darah-Mu Tuhan. Mereka juga sudah siap untuk menerimanya Tuhan. Layakan kami semua. Terima kasih. Sekarang bubukan berkat di atas roti dan anggur dalam perjamuan ini, dan juga kuasa di dalamnya, sehingga malam hari kami boleh terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan enggak usah. Masih ada, enggak usah. Dituang sedikit separuh ya, separuhnya kasih. Dituang separuh ya. Tuang separuh. Kita pegang tubuh Tuhan. Kita angkat tangan kanan di atas kepala kita. Inilah tubuh Tuhan yang sudah dipecah-pecahkan. Haleluya Yesus. Dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecah dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuat ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan iman dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita angkat cawan yang ada darah Tuhan, darah yang mahal, yang mampu untuk menghapus segala dosa kita, yang mampu untuk menyucikan, yang mampu untuk menyembuhkan. Di dalamnya ada kuasa untuk menyembuhkan. Jamah dan imani bagian tubuh yang sakit. Kalau tidak bisa, letakkan tangan kiri di depan dada dan yakini darah Yesus tetap bekerja. Demikian juga yang mengambil cawan setelah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengangkat dua tangan kita ke atas dan Bapak Andi Setiawan akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Syukur, syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu meneguhkan iman percaya kami Tuhan. Firman-Mu mampu menyucikan kehidupan orang-orang yang percaya terhadap Engkau Tuhan. Melalui kuasa bilur darah-Mu dan korban-Mu di atas kayu salib yang berupa perjamuan kudus ini Tuhan. Kami menikmati begitu besar kasih pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang mampu untuk menebus dan menebus kehidupan kami dari pola hidup yang lama menuju pada haleluya hidup yang baru. Itulah kelahiran baru karena kami telah Engkau tebus bukan dari barang yang fana, tetapi Tuhan menebus kami dengan haleluya kuasa darah-Mu sendiri. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib sungguh luar biasa Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami sangat menghargai akan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami dan menjadi air dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu disucikan, baik disucikan secara jasmani maupun disucikan dengan secara rohani. Itulah kerinduan kami Tuhan. Dengan kuasa air firman-Mu mampu mengubahkan cara hidup kami yang orang lemah Tuhan. Cara kami berpikir secara manusia yang lama, tetapi Engkau kembalikan kepada ciptaan yang baru. Karena kami mampu Tuhan, karena firman-Mu Tuhan sanggup mengubahkan dalam kehidupan kami. Karena janji-Mu ya dan amin Tuhan. Agar kehidupan ini kelak bisa masuk Yerusalem baru, tersimpan di surga dan tidak akan layu. Itulah janji-Mu Tuhan, agar berlaku dalam kehidupan kami. Dan ini sangat kami imani Tuhan, agar kehidupan kami semakin hari semakin terarah dalam kehidupan haleluya pengajaran yang benar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tetapkan dalam kehidupan kami menjadi kekuatan iman percaya kami Tuhan. Tuhan juga kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Bapak Pendeta Rudi Sanusi Wijaya yang telah Engkau pakai menjadi saluran berkat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu kami tetap berdoa agar kuat kuasa dan hikmat dari surga tercurah bagi hamba-Mu ini Tuhan, sehingga dipakai luar biasa berkat kesehatan juga menyertai kehidupan Bapak Rudi Sanusi Wijaya Tuhan. Oh Tuhan, kami rindu Tuhan, keluarga ini Tuhan juga Engkau pakai untuk haleluya menyampaikan kebenaran firman-Mu di setiap penjuru Tuhan. Kalau saat ini menggunakan live streaming, dimanapun sidang jemaat-Mu ada, Tuhan pakai hamba-Mu itu.
Tuhan, haleluya, Terima inilah kasih, Tuhan. Tuhan. Agar mukjizat terjadi di tempat ini. Amin. Dan dimanapun Amin. berada, sidang jemaatmu Ya, dipuaskan akan Yesus. kebenaran firman-Mu. Haleluya. Yesus. Terima kasih Terima Tuhan. kasih. Terima kasih Ya. Tuhan. Kami juga berdoa. Ya. Oh haleluya, untuk bangsa dan negara Ya, tolong, Indonesia ini. Mulai dari Nyatakan pimpinan Bapak kemuliaan-Mu. Presiden, para Haleluya. pembantu, baik itu menteri Haleluya. maupun ABRI TNI-nya Tuhan, juga polisinya Tuhan. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Aparat negara ini biar berikan hikmat, marifat, juga roh takut akan Tuhan. Setiap menjalankan, oh haleluya, kewajibannya sebagai aparatur negara, melakukan sesuai dengan sumpah jabatannya Tuhan. Kiranya Indonesia terbebas dari corona. Inilah doa kami Tuhan. Sekarang terjadi pemulihan, baik pemulihan kesehatan maupun pemulihan ekonomi terjadi saat ini. Itulah kasih-Mu yang kami tunggu Tuhan. Agar terjadi, kami juga berdoa Tuhan, bagi hamba-hamba-Mu ataupun siapapun yang sakit, Ya, tolong, baik di Tuhan. rumah maupun di rumah sakit. Tolong, angkat Kami kuasa. tahu Tuhan, Ya, rencana-Mu indah. Yesus. Oleh karena itu Ya, Tuhan, kami pakai nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Dalam Kristus. nama Tuhan Yesus Darah Kristus. Kristus mampu mengangkat segala sakit Pulihkan, penyakit. Kau sembuhkan. Darah Kristus Pulihkan. berkuasa untuk memulihkan dan Haleluya. menyembuhkan. Terima kasih, kami percaya Tuhan. Mukjizat-Mu terjadi. Setiap hamba-Mu ataupun anak-anak-Mu dimanapun berada sakit Tuhan, pasti Tuhan tolong sembuhkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan kalau Ya. doa kami penuh kekurangan. Kami mohon penyertaan-Mu dan pembelaan-Mu dan Ya. penyempurnaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Ya. terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya. Haleluya, Haleluya. 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 Ya Yesus, kami bersyukur Engkau sudah lawat kami malam hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh semakin merasakan perhatian-Mu, kasih-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang sudah Engkau nyatakan lewat hamba-Mu boleh mendarah daging, permanen dalam hidup masing-masing. Ada kekuatan baru, ada keteguhan Tuhan menghadapi segala masalah yang ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati dalam hidup mereka masing-masing. Yang bekerja berusaha, Engkau juga tetap melimpahkan berkat-Nya, pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami berdoa Bapa dalam surga untuk sidang jemaat-Mu yang sudah dengan perhatian, dengan ucapan syukur bisa memberikan persembahan syukur. Karena Engkau sudah memberkati mereka, mereka bersyukur atas pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu selama ini Tuhan. Demikian juga seperti firman untuk mengingat kepada yang lain yang membutuhkan lewat jalur diakonia, Engkau juga akan memberkatinya Tuhan. Demikian juga yang sudah mengembalikan perpuluhan, membuktikan mereka semua sudah diberkati Engkau dan pemeliharaan ada dari Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dan mari Engkau juga tolong bagi sidang jemaat-Mu dimanapun berada untuk selalu siap untuk masuk dalam ibadah-ibadah yang ada secara online. Karena itulah yang kami butuhkan sehingga mereka boleh mengikuti ibadah-ibadah pada waktu ibadah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih berkati pelayan-Mu malam hari ini. Berkati pelayan-Mu yang lain yang terjadwal pada kesempatan yang lain Tuhan. Biarlah Engkau akan tolong setiap pelayan-Mu. Jangan ada yang kendor, jangan ada yang mundur meninggalkan. Tetapi kami tetap semangat dan berkobar-kobar Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau memberkati kami semua dan damai sejahtera dan kasih karunia tetap ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.
mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati sampai ibadah yang akan datang. Haleluya.